Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton. Kembali lagi di studio Sang Guru. Dimana kali ini saya ditemani oleh ketua dari AKAPSI, yaitu Lalu Putra Banjar Askar. Benar? Lalu Putra Banjar Askar. Dimana pada pembahasan sore ini, diskusi kami sore ini, kami akan membahas beberapa hal tentang sebuah perkumpulan pemuda yang ada di Kopang Rembige sendiri ini. Dimana dalam hal ini kita sudah mengetahui tentang AKAPSI, dan untuk lebih lanjutnya saya akan mewawancarai beliau yang berstatus sebagai ketua dari AKAPSI. Baik, Bung Askar ya, Bung Askar. Baik. AKAPSI ini sendiri kita tahu merupakan wadah perkumpulan anak-anak yang ada di Kopang Rembige, di mana kepanjangan dari AKAPSI yaitu anak kampung sini. Benar. Kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu AKAPSI? Oke, bisa saya jelaskan sedikit. Jadinya AKAPSI itu adalah sebuah perkumpulan anak muda yang awalnya terbentuk ini karena tekad atau niat dari pemuda yang ada di desa Kopang ini. Kebanyakan dari anak kampung sini ini atau AKAPSI ini dari anak-anak muda yang memang banyak prestasi di luar, berprestasi di luar dalam artian mereka memiliki banyak karya di luar, namun belum bisa berbuat di desanya sendiri, sehingga terbentuklah sebuah organisasi yakni AKAPSI yang ingin membuat sebuah perubahan di Kopang, ingin menjadi sebuah wadah perkumpulan bagaimana supaya pemuda-pemuda di Kopang ini bisa berkreasi dan memiliki aktivitas positif di desanya sendiri. Kemudian untuk AKAPSI ini sendiri mulai aktif atau mulai terbentuk itu sejak 2019, waktu itu Desember. Jadinya untuk AKAPSI sendiri kita pengen sih ada perubahan di desa Kopang Rembige ini. Bagaimana pemuda yang ada di desa Kopang Rembige ini bisa menjadi satu dan pemuda bisa membuat perubahan di desa kita ini. Kemudian apakah AKAPSI ini bergerak di bidang-bidang sosial atau mungkin bidang-bidang lain? Jadinya untuk bidangnya selama itu masih berdampak positif dan itu masih bisa melibatkan pemuda, insya Allah AKAPSI akan selalu ada dan selalu ingin mendampingi apapun yang ada di tengah masyarakat. Misalkan di segi pemerintahan desa memiliki sebuah kesulitan dalam menjalankan sesuatu dan itu ada kaitannya tentang pemuda, insya Allah AKAPSI akan turun dalam hal tersebut. Begitupun dalam sosial, dalam bidang sosial, kegiatan apapun yang bentuknya sosial dan masih berdampak positif untuk masyarakat, AKAPSI akan selalu ada untuk masyarakat. Dan juga kita di AKAPSI ini ingin sekali lah melakukan sebuah perubahan. Siapa sih yang tidak bakalan cinta dengan daerahnya sendiri? Siapa yang tidak ingin daerahnya ini atau desa kita ini, desa Kopang Rembige menjadi sebuah desa yang ya menurut kata orang itu desa yang diidam-idamkan oleh banyak orang lah. Baik, jadi selain dalam bidang-bidang sosial, AKAPSI ini turut serta membantu dalam membangun daerah, bukankah seperti itu? Apakah hanya dalam lingkup desa atau sampai kabupaten seperti itu? Jadinya untuk langkah awal kita ingin terlebih dahulu ini memperbaiki atau membenahi apa yang ada di desa kita, karena kita tidak mungkin langsung melonjak ke tahap yang lebih tinggi sebelum kita menghadapi tahap yang terendah dulu. Sehingga untuk langkah awal kita ingin niat awal atau tekad awal kita mulai dari awal, yaitu bagaimana kita membuat suatu perubahan bersama pemuda di desa Kopang Rembige ini. Jadinya untuk langkah awal ini kita tidak hanya ingin fokus dalam sebuah event atau sebuah acara, tapi bagaimana kita membantu segala pihak atau segala
elemen yang ada di Desa Kopang ini menjadi sebuah, ya kalau udah pemudanya yang semangat, apalagi para orang tua kita tidak mungkin kebanyakan di Desa Kopang Rembiga ini, kita sebagai pemuda kadang banyak menemukan atau banyak kita dilemahkan dengan pihak-pihak orang tua kita. Namun dengan adanya sebuah wadah seperti AKAPSI ini, mungkin dengan berbagai kegiatan positif kedepannya insya Allah kita bakalan disupport penuh dengan nasihat atau dengan pembelajaran apa yang pernah dialami oleh orang tua kita, sehingga pengalaman, sehingga apapun kegiatan kedepannya dari AKAPSI ini tidak terlepas dari peran dari orang tua juga. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada para penonton gerakan-gerakan apa, kegiatan-kegiatan apa, aktivitas seperti apa yang telah dilakukan oleh AKAPSI. Jadinya untuk kegiatan apa yang pernah dilakukan oleh AKAPSI, salah satu kegiatan dari AKAPSI yang kemarin itu adalah Kopang Mural Ceria. Jadinya Kopang Mural Ceria ini adalah mural, yaitu melukis di tembok yang ada di dekat lapangan Jelojok Kopang. Jadinya di sana pemuda AKAPSI yang ada di sini itu pernah melakukan sebuah kegiatan atau pernah membuat event, yaitu Kopang Mural Ceria, di mana Kopang Mural Ceria ini merupakan salah satu event mural terbesar di NTB. Jadinya kita patut syukuri sebuah pergerakan awal dari AKAPSI ini sudah mampu membuat ya banyak orang menjadi terkesima ya, sehingga merupakan kegiatan pertama namun bisa membuat orang banyak terkesima. Jadinya kita di AKAPSI ini belum berani membuat banyak kegiatan karena melihat kegiatan pertama terlalu besar, takutnya ketika membuat kegiatan selanjutnya lebih kecil, jangan sampai itu yang membuat AKAPSI ini ngerasa lebih rendah dari apa yang pertama itu. Sehingga dari acara Kopang Mural Ceria kita banyak dapat ya keluarga, komunikasi dengan orang-orang luar, dan juga waktu Kopang Mural Ceria ini kita libatkan banyak orang. Jadinya semua pelukis atau yang suka dengan mural itu dari ujung Ampenan sampai di Sumbawa itu semuanya ikut terlibat dalam acara mural tersebut. Oke, berarti itu dalam bentuk bidang seni ya, dalam bidang seni. Sedangkan dalam hal-hal sosial mungkin seiring dengan adanya wabah ini, mungkin AKAPSI sudah melakukan pergerakan, entah itu untuk membantu pemerintah dalam mengatasi lockdown ataupun memberikan masyarakat sosialisasi atau apalah. Mungkin AKAPSI sudah bergerak atau belum? Oke, jadinya untuk melihat ya dari wabah ini, kebetulan juga kita dari AKAPSI memang pengen sih social distancing, pengen ya masing-masing di rumah aja, nggak usah ada yang keluar. Namun melihat di Kopang ini, kalau bukan pemuda yang bakalan turun, melihat segala aktivitas masih tetap berjalan, kita juga sebagai pemuda mikir kalau dibiarin aja takutnya akan ada terjadi sesuatu, sehingga ya daripada kita main aman, lebih baik kita coba adrenalin aja ya. Sehingga kita keluar dari zona nyaman, ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Sehingga kita waktu bulan puasa kemarin coba untuk berkumpul buka puasa bersama, kemudian ada sosialnya juga, kita bagi-bagi takjil, bagi-bagi masker di jalan, dan juga belajar untuk mulai bersosialisasi kepada masyarakat bagaimana sih wabah ini, COVID ini bisa kita aman dari COVID ini. Kemudian kita juga berbagai macam cara lah, bagaimana caranya agar COVID ini tidak ada yang terkena positif di desa kita. Kita kemudian kemarin membuat lomba azan ya, kebetulan bulan puasa, jadinya ya nuansanya agamis lah, sehingga kita membuat lomba azan untuk adik-adik kita. Karena kita ketahui bersama bahwa aktivitas saat ini, aktivitas adik-adik kita sekolah terganggu karena COVID ini hampir sudah berjalan 3 bulan, adik-adik kita tidak pernah sekolah, sehingga pengetahuannya mulailah agak lupa, sehingga sekarang adik-adik kita yang kelas 2 SD tiba-tiba naik kelas 3 SD tanpa ada ulangan dan lain-lainnya, langsung tiba-tiba naik kelas gitu. Sehingga
Jangan sampai itu yang membuat generasi untuk yang akan di masa depan yang akan mengganti-gantikan kita sebagai, bisa dibilang kita lebih ke pemuda ya. Kita pemuda saat ini, jangan sampai bibit-bibit kita yang ada di bawah ini tidak bisa menggantikan kita. Sehingga kita mencobalah dari hal-hal kecil dari adik-adik kita yang ada di bawah ini. Dalam hal itu kemarin kita meminta membuat event atau lomba azan di rumah aja. Jadinya adik-adik kita azan dari rumah kemudian dikirimkan melalui WhatsApp. Itu yang buat akapsi ya? Yang buat itu akapsi. Bagian akapsi untuk merangkul, merangkul adik-adik kita sendiri juga ya. Benar. Kemudian selain dalam bidang agama, sosial, apa mungkin tadi saudara Askar juga sempat menyinggung adik-adik yang terdampak pada pendidikannya tentang akapsi ini. Apa mungkin akapsi juga sudah bergerak di bidang pendidikan seiring dalam mewabahnya wabah corona ini? Oke, jadi untuk di bidang pendidikan kita di akapsi ini sedang baru akan memulai merancang, merancang bagaimana sih agar adik-adik kita yang kita khususkan sih lebih yang ke sekolah dasar ya, yang SD, karena bagaimana adik-adik kita yang SD ini biar pengetahuannya tetap lancar, jangan sampai tersendat di tengah jalan. Sehingga kita sedang mendiskusikan bagaimana sih caranya agar adik-adik kita walaupun libur tapi masih tetap bisa belajar. Kemarin kita pernah diskusikan, kita ingin membuat beberapa kelompok dan kita ingin kerjasama dengan sekolah-sekolah dasar yang ada di Desa Kopang Remiga ini untuk bagaimana caranya kita dari akapsi ini mencoba menjadi seorang guru. Bagaimana kita inginlah masuk berkelompok-kelompok di akapsi ini. Kebetulan anggota dari akapsi ini jumlahnya 26 orang. Oh, berjumlah 26 orang. Itu anggota tetap atau anggota tetap 26. Anggota tetap dan aktif begitu. Aktif ya, semuanya aktif. Kemudian yang 26 ini akan kita bagi berkelompok-kelompok dan akan mengajarkan adik-adik kita yang sekolah dasar ini ke rumahnya masing-masing. Dalam artian bukan untuk ilmu yang memang yang terlalu jauh, tapi bagaimana mensosialisasikan tentang COVID, kemudian bagaimana ilmu-ilmu dasar yang harus mereka sebenarnya harus ketahui. Ya, sedikit ya seperti itu untuk pendidikan, bidang pendidikan yang akan kita lalui di akapsi ini. Kemudian kita juga selain fokus di bidang pendidikan, kita juga bisa selalu bekerja sama dengan pemerintah desa, yaitu ada di sana di bawah dengan Karang Taruna ya. Jadinya selain kita juga aktif di akapsi, kita juga bagaimana selalu berdiskusi dengan Karang Taruna yang ada di Desa Kopang Remiga. Jadinya bagaimana sih sebenarnya akapsi dan teman-teman dari akapsi ini punya satu pemikiran, bagaimana kita membuat sebuah perubahan di Desa Kopang Remiga. Sebenarnya kita tidak bisa sebenarnya saya juga tidak bisa sampaikan bagaimana perasaan haru dan bahagia saya. Karena bisa kita bayangkan loh, siapa sih di desa kita ini tidak ingin desanya lebih baik atau maju gitu. Sehingga orang Kopang banyak membuat suatu hal yang menarik di luar. Iya, benar. Jadinya orang Kopang itu diakui loh di luar. Namun ketika berbuat sesuatu di desanya sendiri, di tempatnya sendiri, itu nol besar. Kebanyakan ya membuat kita miris sih. Namun itu merupakan tantangan bagi kita semua pemuda-pemuda yang ada di Kopang. Bagaimana kita membuat masyarakat yang ada di Kopang ini percaya dengan apa yang akan kita buat tersebut. Penting juga saudara Askar untuk memberitahu para penonton isi dan misi dari akapsi itu sendiri apa gitu. Oke, kita kembali ke latar belakang atau tujuan ya. Iya, lebih ke latar belakang. Latar belakang dan tujuan. Jadinya latar belakangnya dari akapsi ini adalah bermula ketika ada sebuah kegiatan Kopang, sebuah kegiatan mural juga yang ada di Kampung Bineka. Jadinya terlebih dahulu pernah terjadi sebelum ada acara Kopang Mural Ceria, pernah terjadi acara mural terlebih dahulu di sebuah dusun yang ada di Kopang, yaitu di Kampung Bineka. Di sana mereka mural di tembok-tembok pinggir jalan sehingga ketika orang lewat pemandangannya sangat cantik. Nah, setelah kita diskusi hal yang menarik juga, sehingga kita pernah diskusikan dengan Kepala Desa Kopang Remiga agar
semua jalan perdusunan yang ada di desa Kopang Rembige ini agar dimural. Setelah direncanakan dan itu sudah dianggarkan oleh desa Kopang Rembige di tahun berapa ya kemarin masuk ke anggaran desa. Iya, di anggaran desa dari Musdes yang kemarin, program desa. Ya, program desa udah dianggarkan. Namun ya kita ketahui terkendala oleh wabah ini dan dana desa yang kemarin begitu banyak akhirnya terpotong oleh ya bantuan yang memang bantuan langsung tunai yang totalnya berapa sih yang dipotong dari dana desa yaitu 35%. Sehingga kita terkendala dari itu, banyak kegiatan atau berbagai macam acara dari AKAFSI ini yang terkendala dengan wabah ini. Namun alhamdulillah tidak mungkin kita selalu bersedih tentang wabah ini. Kita juga selalu syukuri karena ini memang kehendaknya dan ya segala hal itu terjadi memang harus kita syukuri dan nikmati. Selain dalam hal itu mungkin AKAFSI sendiri juga telah sebagai wadah pemuda mungkin telah membantu desa dalam membangun desa, mengurangi pengangguran bisa dibilang begitu ya. Mungkin sudah ada pergerakan atau belum seperti itu atau sudah direncanakan begitu. Jadinya untuk mengurangi beban ya desa ya bisa dibilang seperti itu. Jadinya untuk mengurangi beban desa dalam artian pemerintah desa untuk berbagai macam kegiatan seperti yang tadi untuk pemuda yang biasanya kita ketahui pemuda di Kopang ini banyak yang keluyuran aja ya, tidak tahu mau kemana. Jadinya sekarang kita mencoba merangkul dari AKAFSI ini. Jadinya tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup segala hal dari AKAFSI ini. Silakan buat teman-teman atau masyarakat atau pemuda yang ada di desa Kopang, kita selalu buka pintu ya untuk teman-teman atau pemuda yang ada di desa Kopang. Yuk kita bergabung di AKAFSI. Kita sama-sama membenahi desa kita melalui pemuda. Kita mulai dari hal-hal yang memang kecil, agar suatu hal yang memang kecil kita tumpuk-tumpukan akan menjadi besar ya. Sehingga kita, ya ketika kita memang udah ingin niat kita untuk memulai segala hal, insya Allah untuk hasilnya kita sama-sama berdoa semoga kita diberikan yang terbaik untuk kedepannya. Jadi begitu menarik ya tentang saya sendiri juga sebagai pemuda tertarik loh gabung bareng AKAFSI. Silakan yuk kita bareng-bareng. Karena lebih banyak hal-hal positifnya seperti itu. Jadi saya sangat tertarik gitu. Baik Kar, banyak hal yang sudah dilakukan oleh AKAFSI. Jadi besar kemungkinan untuk kedepannya AKAFSI ini akan terus berkembang ya, baik dalam membangun desa ataupun daerah khususnya pada lingkup kabupaten begitu ya. Benar. Selain dari itu AKAFSI ini kepanjangannya anak kampung sini. Jadinya anggota dari AKAFSI itu hanya sebatas dari anak kampung yang ada di desa Kopang Rembige. Hanya sebatas di desa Kopang Rembige gitu ya. Oke.